Selamat datang di Provinsi Riau. Setiap tahunnya ada tradisi yang rutin dilakukan masyarakat Bagan Siapi Api, yaitu bakar tongkang. Bersama saya, Farid Jonathan, akan membawa seluruh anak negeri lebih dekat dalam acara ritual bakar tongkang. Ritual bakar tongkang tidak hanya sebagai event budaya saja, tapi juga terselip sebuah pesan di dalamnya, yaitu cermin kerukunan antar umat beragama yang ada di sini. Dalam kegiatan ini, warga Rokan Hilir yang terdiri dari berbagai etnis melebur jadi satu dan saling mendukung demi suksesnya acara. Momen ini terjadi sekali, artinya 5 bulan. Setelah 5 bulan, 15 hari dari penetapan tahun ini, cuacanya memang sedikit bergerak, sangat ramai sekali. Dan ini memang momen-momen yang sangat sakral dan dinantikan oleh umat Tionghoa. Ritual bakar tongkang diawali dengan sembahyang di kelenteng Ing Hok Kyong, kelenteng tertua di kawasan Pekong Besar. Lalu dilanjutkan dengan arak-arakan ke tempat pembakaran hingga berlanjut ke prosesi pembakaran. Sejak pertama kali tradisi ini dilaksanakan, waktu pembakaran selalu jatuh setiap bulan kelima atau Go, tanggal ke-16 atau Caplak menurut penanggalan Cina. Tradisi ini dilakukan 100 tahun sejak pertama kali leluhur mereka mendarat di Bagan Siapi Api. Seperti namanya, rangkaian dalam ritual ini berupa kegiatan membakar kapal yang disebut tongkang. Pada hari ini, warna merah menghiasi lautan manusia. Warna memiliki makna simbolik bagi masyarakat Tionghoa, termasuk arsitektur seperti kelentengnya. Warna merah dan kuning keemasan menjadi warna yang umumnya paling dominan dipakai dalam arsitektur Tionghoa yang ditemukan di Indonesia. Warna merah menyimbolkan warna api dan darah yang dihubungkan dengan kemakmuran keberuntungan. Merah juga menjadi simbol kebajikan, kebenaran, dan ketulusan. Merah juga dihubungkan dengan arah, yaitu arah selatan, serta sesuatu yang positif. Itulah alasan warna merah sering dipakai dalam arsitektur maupun dalam tradisi pada etnis Tionghoa. Sebelum dilakukan ritual bakar tongkang, masyarakat berkumpul pagi harinya untuk membuka kertas Kim Choa. Ribuan kertas ini gabungan dari beberapa marga. Jumlahnya tidak ditentukan, melainkan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Seperti yang kita lihat, ini adalah kertas Kim Choa, kertas yang dijadikan media doa. Dan kertas ini berguna untuk menjemput keberkahan, di mana kertas ini akan nantinya digunakan dalam proses pembakaran ritual tongkang. Kertas ini akan dibawa ke tempat pembakaran tongkang secara bersamaan. Pukul 4 sore, seluruh pengarak tongkang telah berkumpul di halaman kelenteng Ing Hok Kyong. Lalu iring-iringan bergerak menuju arena pembakaran tongkang. Masyarakat etnis Tionghoa meyakini bahwa lokasi kelenteng Yin Hok King bukan sembarang pilih, melainkan peran serta Dewa Ki Ong Ya dalam menentukan di mana dia akan bersemayam. Kelenteng inilah yang menjadi pusat dari peradaban dan perkembangan kota Bagan Siapi Api. Para tanki beserta rombongan ikut mengiringi pengarakan tongkang dengan menunjukkan berbagai atraksi, seperti barongsai dan drum band. Puluhan ribu orang juga ikut mengarak dengan membawa hio-hio atau dupa bakar. Keharuman dari dupa bakar memenuhi udara yang melambangkan kesucian, jasa kebajikan, mendorong aura spiritual, dan membangkitkan hal-hal yang baik dan perbuatan yang tulus.
Tongkang atau kapal merupakan inti dari tradisi ini untuk menghormati Dewa Laut sekaligus memperingati ulang tahun Dewa Laut. Setelah dilaksanakan tarian ngoya, Dewa Laut akan menentukan ukuran besar, panjang, dan lebar tongkang yang akan dibuat, serta isi tongkang dan hiasan yang akan dipajang di tongkang. Replika kapal berukuran hingga lebih dari 8 meter, lebar mencapai 2 meter, dan berat mencapai 400 kg, yang disimpan selama 1 malam di kuil Eng Hok King untuk diberkati. Kemudian kapal dibawa dalam prosesi menyusuri kota ke tempat pembakaran. Ini adalah tongkang yang akan diarak keliling bagan si api-api, dan saya bakal coba masuk nanti untuk coba mengangkat. Tapi untuk pertama ini bakal tetap diangkat oleh orang-orang terpilih seperti keluarga, kerabat, atau pejabat daerah. Kepala tongkang berbentuk singa dengan tulisan raja dalam aksara Hokkien dan gambar naga di bagian ekornya. Ini sebagai penanda kekuatan dan kekuasaan Dewa Laut menguasai darat dan lautan. Ada sekitar 108 miniatur manusia di sekeliling tongkang, mewakili jumlah nahkoda kapal. Jumlah ini merupakan permintaan Dewa Ki Ongya. Memang sangat susah untuk mendekati tongkang karena ada kepercayaan bahwa dengan kita memegang tongkang, keberkahan akan didapatkan baik kesehatan maupun perekonomian dan hal-hal lainnya. Gambar kuda terbang di dalam tongkang melambangkan pendamping dewa yang akan membantu dewa membawa tongkang terbang. Di dalam tongkang terdapat 2 buah tiang yang terletak di depan dan di belakang. Tiang ini memiliki makna besar bagi masyarakat etnis Tionghoa sebagai petunjuk sumber rezeki setahun ke depan. Ternyata dalam acara ini, masyarakat juga sangat memiliki jiwa solidaritas dengan membagi-bagikan minuman kepada para peserta ritual bakar tongkang. Bagi satu ya, Bu. Tongkang diarak menuju tempat pembakaran dan diiringi tarian dengan membawa cambuk yang bertujuan memanggil dewa untuk memasuki kapal. Setelah itu, Tanki akan menaiki kapal, menyusun dan memastikan persiapan telah rampung sesuai permintaan Dewa Laut Ki Ongya. Pejabat berwenang dan tokoh masyarakat etnis Tionghoa akan menaiki tongkang dan mulai membakar tongkang yang disaksikan oleh masyarakat. Ritual bakar tongkang terjadi ketika pada zaman dahulu, orang dari Cina datang ke bagan si api-api kemudian melihat potensi alam yang luar biasa. Kemudian mereka memutuskan untuk membakar kapal dan tidak kembali ke kampung halamannya. Pemilihan lokasi hanggar tidak sembarangan. Diyakini bahwa tongkang yang pertama kali mendarat dengan selamat pada tahun 1825-an berada di sini. 100 tahun kemudian, masyarakat etnis Tionghoa untuk pertama kalinya merayakan ritual ini dan terus dilestarikan. Di sini akan dilihat 2 buah tiang pada tongkang jatuh ke arah yang diyakini masyarakat Tionghoa sebagai petanda sumber rezeki setahun ke depan. Apakah berasal dari darat atau laut? Kalau tongkang jatuh ke arah laut, diperkirakan sumber rezeki setahun ke depan berasal dari laut. Jika jatuh ke arah daratan, maka sumber rezeki diyakini berasal dari usaha di darat.
Suku Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan adat istiadatnya yang sakral. Upacara Mangrara Tongkongan ini hanyalah salah satu di antara rangkaian adat dalam kehidupan masyarakat Toraja. Mangrara Tongkonan adalah pentasbihan atau peresmian rumah adat Tongkonan sebelum ditinggali. Baik rumah adat yang baru dibangun atau pembaruan Tongkonan. Setiap anggota keluarga yang mengadakan Mangrara Tongkonan dan keturunannya akan mengadakan ritual Makpakande atau persembahan. Biasanya yang dipersembahkan adalah babi. Babi akan diangkut dalam letoan atau semacam tandu. Setiap letoan dihiasi semeriah mungkin, dan semua pengangkut akan meneriakan seruan penyemangat. Dalam setiap langkah dan teriakan semangat, terselip doa untuk kelancaran upacara adat. Upacara adat yang diadakan di Komplek Wisata Budaya Ketek Kusu Toraja ini akan menasbihkan 7 tongkonan, mulai dari tongkonan Kesu, Tok Kaluku, Tok Sendana, Bamba, Tonga, Sepang, dan Rura. Tongkonan berasal dari kata katongkon yang berarti menduduki atau tempat duduk. Pada awalnya, rumah adat ini memang dijadikan tempat para bangsawan tanah Toraja. Atap tongkonan berbentuk perahu. Dari cerita turun-temurun, munculnya bentuk ini berawal dari orang Yunan yang berlayar dan berakulturasi dengan masyarakat lokal. Perahu untuk berlayar itulah yang dipakai sebagai lambang. Tanduk-tanduk pada rumah tongkonan juga mengandung makna. Ini menunjukkan jumlah upacara adat yang pernah dilakukan pemilik tongkonan. Pada bagian atap terdapat lembaran-lembaran kain tenun. Kain-kain ini punya nilai sejarah dan sakral. Semuanya buatan keluarga pemilik tongkonan yang sudah diwariskan turun-temurun. Biasanya kain-kain ini ditempatkan di Museum Ketek Kusu. Khusus acara adat seperti ini, semuanya dipasang di tongkonan. Menghidangkan makanan tradisional menjadi keharusan dalam setiap perhelatan acara adat Toraja. Di situ. Ya Bu, ya. Ya Bu. Ya, ya. Makan pokon, makan. Oh iya Bu. Ini ya Bu? Iya, iya. Apa namanya ini Bu? Ini namanya pokon. Oh pokon ya. Saya buka ya Bu ya, saya makan ya. Ya Bu. Salah satunya yang harus tersedia adalah papiong. Biasanya disajikan bersama pokok atau ketan yang dibungkus daun bambu. Ah, enak sekali Bu ini. Enak, ya. Enak sekali Bu. Ini namanya ayam papiong kurang. Iya. Ini simpan dulu ya. Oh ya Bu. Sudah mau nari. Oh kalau ya boleh gitu Bu, saya mau ikut Bu, nari ya. Ya. Adat Magelu atau menari termasuk tradisi yang ditunggu-tunggu dalam upacara Mangrara Tongkonan. Sebenarnya tarian ini dilakukan oleh mama-mama atau remaja putri, tapi laki-laki pun juga boleh memeriahkannya. Di balik meriahnya upacara Mangrara Tongkonan, tentu ada kebersamaan warga untuk menyiapkan makanan. Pembuatan pokon biasanya hanya dilakukan oleh satu orang, tapi saat acara adat akan dikerjakan secara gotong royong. Tidak. Ketan yang sudah dicampur santan kelapa dan garam akan dibungkus daun bambu. Mama-mama Toraja sudah terbiasa membuat dan menyiapkan makanan untuk acara adat. Resep dan caranya sudah mereka lakukan turun-temurun dari nenek moyang.
Tidak hanya ibu-ibu yang bergotong royong untuk menyiapkan hidangan. Oh, ano ron no? Oh, Iya, Mbak, boleh atau berat? Sekarang yung dako. Iya. Boleh dako le. Oh, yang Iya, betul. betul. Yo. Para lelaki Indonesia sudah biasa memanfaatkan bambu untuk kegiatan sehari-hari, mulai dari peralatan rumah tangga sampai kuliner. Di Toraja, papiong bisa terbuat dari daging kerbau, babi, atau ayam. Untuk acara sukacita seperti ini, biasanya ada papiong ayam. Daging ayam akan dimasak dengan batang pisang kepok dan beberapa bumbu rempah. Setelah matang, akan dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar sampai matang. Tidak semua babi diikutkan dalam ritual Mak Pakande. Sebagian keluarga sudah mengantarkannya sehari sebelum acara puncak Mangrara Tongkonan. Semua babi yang digunakan untuk persembahan adalah babi jantan. Harganya mulai jutaan sampai puluhan juta per ekor. Makin besar dan bertaring, maka makin mahal harganya. Dalam upacara kali ini, lebih dari 500 ekor babi yang dipersembahkan. Semuanya akan dipotong dan dibakar, kemudian dibagi-bagikan untuk keluarga dan masyarakat. Dalam upacara adat Mangrara Tongkonan, selalu ada pemberkatan dari pemuka agama. Tentu saja untuk mendoakan agar acara berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk semua orang. Selesai ibadah, pemuka agama akan melakukan ritual pemberkatan ke masing-masing tongkonan dan babi persembahan. Selesai pemberkatan, semua yang hadir dipersilahkan makan. Tidak cuma keluarga, tapi semua yang ada di sini, termasuk wisatawan. Salah satu masakan yang ikut memeriahkan dalam adat Bali kali ini adalah belut dengan bumbu pamarasan. Di Jawa, bumbu pamarasan dikenal dengan kluwak. Di Toraja ini biasanya dicampur dengan daging-dagingan seperti kerbau atau hati ikan. Sedikit istimewa, kali ini memakai bahan belut. Belut yang telah bersih akan dibakar. Setelah matang, belut dicuci sampai bersih. Bumbu halus dan serai akan ditumis sampai wangi. Kemudian masukkan belut dan bumbu pamarasan. Sederhana, tapi penuh doa dan harapan. Begitulah setiap masakan Toraja tersajikan dalam upacara adat. Masyarakat Toraja percaya, alam telah memberi banyak manfaat. Karena itulah mereka selalu menjaga kelestariannya. Hasil dari alam mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya sebagai makanan sehari-hari. Ada bahan makanan khas Toraja berbahan ikan mas, namanya tolok balekarape bulu nangko. Ikan mas di sini kadang-kadang dibudidayakan di jadwal yang tidak digunakan atau selesai panen. Ikan hasil tangkapan harus dipotong-potong dan dicuci bersih. Kemudian, ikan mas, daun miana, dan parutan kelapa akan dicampur. Katokon atau cabai Toraja dipakai untuk menambah sesi. Selanjutnya semua bahan ditumis dan ditambahkan air secukupnya. Bahan bisa sama,
tapi dengan olahan khas dan bumbu khas akan membuat tiap makanan jadi berbeda cita rasanya. Begitu juga tolok, bale karampe, bulu nangko. Tanah Toraja tidak hanya terkenal dengan adat dan kulinernya. Banyak pemandangan alam dan wisata budayanya yang bisa dinikmati. Di desa wisata Ketek Kesu, tersimpan kuburan leluhur suku Toraja yang berumur ratusan tahun. Dulu masyarakat asli suku Toraja biasanya meletakkan peti berisi jenazah di tebing. Peti kayunya dikenal dengan erong. Makin tinggi peti diletakkan, artinya makin tinggi derajat mayat yang dimakamkan. Di sini juga ada kompleks pemakaman keluarga. Masing-masing keluarga mempunyai tempat penyimpanan dengan bentuk yang berbeda-beda. Rangkaian adat Mangrara Banua Tongkonan ditutup dengan ritual Mak Bubung. Ritual ini tidak boleh dilakukan sembarangan orang. Hanya orang yang sudah dipilih saja. Dia akan membawa obor ke atap rumah, kemudian berjalan dari ujung ke satu ke ujung lainnya. Ritual ini bermakna pembakaran atau penghilangan hal-hal negatif dalam rumah. Intinya, agar semua penghuni terhindar dari mara bahaya. Dengan meletakkan bambu bumbung ke atas atap, berakhirlah ritual Mak Bumbung. Harapan yang terucap, semua ritual dalam Mangrara Banua Tongkonan akan memberi berkah kepada orang yang tinggal di dalamnya. Setiap manusia punya caranya tersendiri untuk terhubung dan berkomunikasi, baik dengan alam maupun dengan Sang Pencipta. Begitu juga di Pulau Dewata. Di pulau yang mayoritas penduduknya beragama Hindu ini, hampir setiap yang dilakukan pasti selalu berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Kemeriahan di pura luhur seperti ini tidak setiap hari terjadi. Biasanya saat berbarengan dengan acara adat yang besar. Kali ini acara tersebut adalah Melasti. Melasti adalah upacara pencucian diri oleh seluruh umat Hindu di Bali. Makanya tidak heran kalau sejak jam 5 pagi, ribuan orang sudah berkumpul di Pura Agung Batukau untuk mengikuti tradisi yang terakhir kali dilakukan 27 tahun lalu. Pura Luhur Tanah Lot dipilih sebagai tujuan Melasti karena pura yang berada di tengah laut ini adalah Pura Beji Agung atau pura tempat untuk mensucikan diri dari Pura Luhur Batukai. Dari Pura Luhur Batukau sampai Pura Luhur Tanah Lot, jarak yang ditempuh mencapai 45 km. Semuanya dilakukan dengan berjalan kaki. Bukan hanya itu, perjalanan pulang dari Pura Luhur Tanah Lot sampai ke Pura Luhur Batukau juga dilakukan dengan berjalan kaki. Jadi Melasti kali ini melakukan perjalanan total 90 km yang dilakukan dalam 4 hari 3 malam. Ada beberapa titik perhentian, tapi yang akan dijadikan tempat untuk istirahat bermalam adalah di Pura Puseh dan Pura Desa Adat Kota Tabanan. Di Pura Desa ini, rombongan yang akan mengiringi semakin bertambah, karena ditambah dari rombongan Melasti pura lainnya.
Maka saat esok hari melanjutkan ke Pura Luhur Tanah Lot, jumlah masyarakat yang ikut serta lebih dari 20.000. Hujan deras menyambut rombongan memargi Melasti yang tiba di Tanah Lot. Bukan hanya guyuran air, angin yang sangat kencang juga turut menyambut di titik akhir Melasti kali ini. Oh ya, walaupun sampai ribuan hingga belasan ribu orang yang ikut iring-iringan Melasti dari Pura Luhur Batu Kau ini semuanya berbaris sesuai peruntukannya. Barisan pertama untuk Pecalang Agung Tengkudak yang bertugas membuka jalan. Kemudian 7 barisan di belakangnya adalah Ida Batara Batur Salahan, Ida Batara Luhur Batu Kau sampai Ida Batara Puncak Petali yang berada di paling belakang. Semuanya diantar oleh ribuan orang. Saat acara seperti ini biasanya ada banyak sekali yang kerauhan. Kalau dihitung dari perjalanan awal, bisa mencapai ratusan orang. Dengan adanya orang yang kerauhan, masyarakat di sini percaya bahwa apa yang mereka lakukan diberkahi oleh sesuhunan. Bayangkan saja, siapa yang kuat berjalan sejauh 45 km bolak-balik. Belum lagi terkena sangat panas matahari langsung, terkena hujan deras juga. Tapi karena dengan tujuan spiritual yang besar, mereka bisa menuntaskannya. Tidak semua masyarakat bisa ikut serta masuk ke area Pura Luhur Tanah Lot. Selain karena banyaknya orang yang berkumpul di sini, jadi tidak ada ruang yang masuk. Yang diperbolehkan masuk ke area Pura Luhur Tanah Lot juga hanya orang-orang tertentu. Inilah bagian inti dari tradisi Melasti. Sumber air menjadi tujuan tempat dilaksanakannya pensucian. Ada yang melakukannya di pancuran, ada yang melakukannya di danau, dan ada juga yang melakukannya di laut seperti ini. Pada intinya adalah mereka mencari sumber air untuk membersihkan dan membuang semua yang kotor, agar saat hari raya Nyepi tiba, semua sudah kembali dalam keadaan suci.